Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, pernahkah Anda merasa segala urusan terasa sulit, rezeki seolah tersendat, padahal sudah berusaha begitu keras? Hati ingin tenang, tapi kegelisahan datang silih berganti. Kalau iya, mungkin ada satu amalan ringan yang selama ini kita lewatkan. Amalan yang jika diamalkan dengan ikhlas setelah sholat duha, bisa menjadi kunci kelapangan hidup, pembuka rezeki, dan penghapus dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga hari ini Allah lapangkan rezeki kita, ampuni dosa-dosa kita, panjangkan umur kita dalam keberkahan, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan beriman. Dan jangan lupa tuliskan sholawat di kolom komentar ya sahabat. Insya Allah itu akan menjadi tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah amalan yang luar biasa dahsyatnya, amalan yang disebutkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu jalan untuk mendapatkan rezeki yang cukup dan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan itu adalah zikir setelah sholat duha. Tapi sebelum kita lanjutkan, untuk kalian yang baru melihat channel ini, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan kajian-kajian kami berikutnya. Jangan pernah ragu menuliskan doa dan hajat sahabat di kolom komentar. Insya Allah doa-doa tersebut akan kita aminkan bersama, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala segera mengabulkan setiap permohonan baik kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan. Setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat tersebut berkata amin, dan engkau pun mendapatkan yang semisalnya. Maka mari kita saling mendoakan, semoga Allah mudahkan segala urusan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tapi sebelum kita membahas zikirnya, ada baiknya kita memahami dulu apa sebenarnya keutamaan dari sholat duha itu sendiri. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan
mulai dari matahari naik setinggi tembok hingga menjelang waktu zuhur. Jumlah rakaatnya fleksibel, boleh 2, boleh 4, dan yang paling utama adalah 8 rakaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut sholat duha sebagai sholatul awabin, sholatnya orang-orang yang taat kepada Allah. Dan dalam sebuah hadis beliau bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat duha dan menjaga pelaksanaannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya sebanyak buih di lautan. Hadis ini diriwayatkan dalam berbagai kitab Fadhail A'mal. Meski sebagian ulama menilai hadis ini memiliki kelemahan pada sanadnya, namun maknanya sejalan dengan banyak riwayat sahih yang menjelaskan keutamaan sholat duha dalam membuka pintu ampunan. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Ahmad, Allah berfirman, "Wahai anak Adam, janganlah engkau luput dari 4 rakaat di awal harimu. Niscaya aku cukupkan rezekimu sepanjang hari." Subhanallah. Dari sini kita tahu bahwa sholat duha bukan sekadar ibadah tambahan, tapi juga jaminan kecukupan dan ketenangan hati. Nah, setelah menunaikan sholat duha, di saat hati masih hangat dalam ibadah, itulah waktu terbaik untuk berzikir kepada Allah. Zikir ini ringan tapi besar maknanya. 3 kalimat pendek yang bisa membuka keberkahan hidup. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, istighfar, astaghfirullahalazim, yang artinya aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Bacalah 33 kali atau lebih sesuai kemampuanmu, karena siapapun yang memperbanyak istighfar, Allah janjikan jalan keluar dari setiap kesulitan dan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Sebagaimana firman Allah dalam surah Nuh ayat 10-12 yang artinya, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan dari langit untukmu, memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan menjadikan kebun serta sungai-sungai untukmu. Subhanallah, istighfar bukan hanya penghapus dosa, tapi juga magnet rezeki. Yang kedua, bacalah kalimat tauhid. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Bacalah minimal 3 kali atau sebanyak 40 kali. Zikir ini adalah kunci surga, kalimat paling mulia di sisi Allah. Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih, sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah, hadis riwayat Tirmizi. Jadi jangan remehkan kalimat ini, karena setiap kali kita mengucapkannya dengan tulus, kita sedang memperbarui janji tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, bacalah Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits, yang artinya, wahai yang maha hidup, wahai yang maha kekal, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Kalimat ini diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika menghadapi kesulitan atau kegelisahan. Diriwayatkan oleh Tirmizi bahwa Rasulullah SAW sering berdoa dengan kalimat ini
saat meminta kekuatan dan keteguhan hati. Namun perlu kita pahami, sahabat beriman, tidak ada hadis sahih yang secara khusus memerintahkan membaca Ya Hayyu Ya Qayyum setelah sholat duha dengan jumlah tertentu. Maka bila kita ingin membacanya, niatkan sebagai zikir umum, bukan zikir kewajiban, tapi bentuk cinta dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, amalan-amalan ini sebagian bersumber dari hadis sahih, sebagian lainnya dari riwayat hasan atau dhaif ringan. Namun dalam perkara fadhail a'mal, keutamaan ibadah, para ulama membolehkan kita mengamalkannya selama tidak meyakini hal itu wajib dan tidak bertentangan dengan syariat. Yang terpenting adalah niat ikhlas dan istiqomah. Zikir bukan sekedar bacaan, tapi energi rohani yang menghidupkan hati. Zikir bukan sekedar permintaan rezeki, tapi bentuk penghambaan dan ketundukan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setelah kita tahu makna dan keutamaannya, maka marilah kita biasakan zikir setelah sholat duha ini. Sedikit saja setiap hari, tapi terus menerus dan penuh keikhlasan. Karena dari situlah Allah bukakan pintu keberkahan yang tidak kita sangka-sangka. Mari kita tutup dengan doa bersama. Allahumma firlana zunubana wa wasi' lana fi arzakina wa barik lana fi a'malina waj'alna minal mustaghfirina bil asyar wa dzakirina Allaha katsiran wa dzakirat, yang artinya, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, luaskan rezeki kami, berkahilah umur kami, jadikan kami termasuk orang yang beristighfar di waktu sahur dan selalu mengingat-Mu dengan sepenuh hati. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jangan lupa tuliskan sholawat di kolom komentar, karena setiap huruf sholawat adalah bukti cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.